Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama-sama di podcast Muslim Zillennials Talk, dan hari ini kita akan membahas tentang tauhid, tentang keimanan, tentang good vibes. Good bukan good ya, bukan baik tapi God ya, God vibes. Masya Allah. Dan di tengah-tengah kita bersama Kak Kuarzi. Assalamualaikum Kak Kuarzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kira-kira kebenaran itu relatif atau kemudian kebenaran itu sebenarnya mutlak, dan kebenaran itu bisa kita temukan dan bisa kita ambil dimanapun kita berada, di belahan bumi manapun kita hidup. Gimana nih menurut POV dari Kak Kuarzi? Iya baik Kak, terima kasih atas undangannya di MZT Kak ya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa duduk bersama Kak Ari di tempat ini. Alhamdulillah. Baik, apakah kebenaran bersifat apa tadi Kak? Mutlak atau relatif? Relatif. Ya. Tentu kebenaran itu, yang namanya kebenaran cuma satu Kak ya. Artinya dia mutlak. Iya. Sebagaimana kalau secara rasional 1 ditambah 1 ya sama dengan 2. Nggak mungkin tuh 1 tambah 1 3, 4, 5. Iya. Berarti kebenarannya secara mutlak. Tidak ada kebenaran A, B, C dan seterusnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang keimanan, ya maka dengan melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita, ciptaan Tuhan, Iya. kita katakan Tuhan itu sama modelnya Kak. Maksudnya sama modelnya, coba lihat manusia. Ada tidak manusia yang bermata 3? Tidak ada. Ya. Semua bermata 2. Bentuk tubuhnya sama semua. 1 kepala, 2 tangan, 2 kaki. Iya. Ya. Artinya, ya bisa kita tarik kesimpulan sementara bahwa Tuhan itu cuma satu, karena bentuk ciptaannya itu sama. Ya, kalau Tuhan itu banyak, berarti ya ciptaannya juga akan beraneka ragam bentuknya kan. Nah, sehingga kebenaran itu menurut pandangan saya ya mutlak, ya tidak bersifat relatif. Ya, jadi seperti mata pelajaran eksakta, misalnya matematika ya, sains gitu kan, maka 5 tambah 5 sama dengan 10. Ya. Itulah kebenarannya. Kebenaran. Nah, seperti itu. Berarti bisa dikatakan kebenaran adalah ketika sesuatu itu jawabannya sesuai dengan realitasnya. Ya. Maka disebut sebagai bersifat rasional Kak. Bersifat rasional. Bersifat rasional. Bisa dipikirkan, Ya. masuk di akal sehat manusia. Ya begitu barangkali. Berarti kesalahan juga adalah sesuatu yang tidak rasional atau tidak bisa dibuktikan secara rasional. Ya. Iya, berarti kalau dikatakan 5 tambah 5 sama dengan 11, maka itu tidak rasional. Ya. Tidak memuaskan akal manusia. Betul. Dan akhirnya kemudian itu Tertolak. kita katakan itu salah atau tertolak. Nah, kalau sains itu dikatakan eksak, ilmu eksakta, ilmu yang bersifat pasti. Nah, jadi apakah Islam itu juga dari sisi keyakinan dikatakan juga sesuatu yang eksak atau yang pasti? Gimana menurut pandangan Kak Kuarzi? Iya Kak, kembali tadi saya katakan bahwa di Islam kita untuk menemukan siapa pencipta itu Kak tidak membutuhkan metode ilmiah sebenarnya. Tidak membutuhkan metode ilmiah. Tapi membutuhkan metode rasionalitas. Iya. Apa perbedaan yang fundamental terkait metode ilmiah dan rasionalitas? Ya, ilmiah itu dia harus dibuktikan secara empiris. Ilmiah. Salah satunya ya, empiris itu ya harus dilihat salah satu komponen untuk menunjukkan dia ada. Iya, betul. Bisa dilihat, bisa diraba, dirasakan ya. Nah, sedangkan metode rasional ya apapun itu ketika masuk ke dalam akal sehat kita, maka bisa dikatakan sebagai sesuatu yang rasionalitas. Artinya sesuatu yang masuk akal. Dan kalau kita berbicara tentang ketuhanan, maka tentu ini berbicara terkait hal yang gaib Kak, nggak bisa dilihat Tuhan. Dalam Islam ya, kalau dalam pandangan agama lain ya bisa jadi dia masuk kepada hal yang empiris. Karena kita lihat Tuhan agama lain kan bisa diindra Kak ya. Tuhan agama ini, agama yang lain ya, kita bisa lihat secara langsung. Sedangkan di dalam Islam, keyakinan kaum muslimin bahwa Tuhan atau Allah itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, sehingga sulit untuk membuktikan secara empiris. Tapi bisa dibuktikan secara rasionalitas. Seperti itu kan. Kalau misalnya sebagai contoh, misalnya adalah
ada seseorang kita kenal bersama ya, misalnya contoh Presiden Republik Indonesia, sekarang namanya Bapak Prabowo. Saya melihat beliau sebagai sebuah realitas, sebagai individu yang hidup. Oke, itu fakta. Tapi saya tidak pernah melihat, jujur ya, belum pernah melihat bapaknya Pak Prabowo. Bapaknya Pak Prabowo. Tapi apakah saya bisa mengatakan Pak Prabowo ini tidak punya bapak, atau mungkin punya bapak, atau pasti punya bapak? Nah, itu mungkin contohnya ya. Jadi secara rasional Pak Prabowo itu pasti punya bapak. Kalau dikatakan mungkin punya bapak, ini jawaban yang ragu juga gitu kan. Kalau dikatakan tidak punya bapak, berarti ini salah, jelas. Karena tidak mungkin ada Pak Prabowo kalau tidak ada bapaknya. Tidak ada bapaknya. Secara logika kan begitu. Nah, walaupun tidak bisa dibuktikan secara empiris, kita tidak bisa lihat langsung bapaknya, karena bapak beliau sudah wafat. Jadi memang secara rasionalnya kita mengatakan bapak beliau pasti ada karena ada Pak Prabowo. Sesimpel itu sebenarnya, Kak. Sehingga semua kalangan bisa berpikir secara secara rasionalitas seperti itu, Kak. Berbeda ketika ketuhanan itu dibuktikan melalui metode ilmiah. Mungkin hanya akademisi saja yang mampu menemukan eksistensi dari Tuhan. Tapi kalau metode berpikirnya adalah rasionalitas, maka semua orang bisa untuk menggapai hakikat dari ketuhanan itu, Kak. Jadi bisa dikatakan kebenaran tentang ketuhanan itu, atau keyakinan kita dalam beragama, itu kebenarannya sederhana, mudah sekali untuk kemudian dicapai. Betul. Tidak perlu melalui tadi yang disampaikan empiris, karena kebetulan saya jurusan sains dulu waktu kuliah. Berarti kita menundukkannya pada eksperimen lab. Berarti faktanya memang harus ada di depan mata kita, gitu. Dan kan? yang bisa melakukan itu kan para akademisi saja. yang kemudian aktif dalam metodologi ilmiah, gitu kan, para researcher dan seterusnya. Seperti itu ya. Berarti kalau kebenaran itu bisa ditemukan dengan metode rasional, artinya kita harus bisa membuktikan Tuhan yang sebenarnya, yang benar ini yang mana, gitu. Atau mungkin dikatakan Tuhan itu tidak ada. Ya bisa jadi, Kak, ya. Ada kan yang sebuah buku yang baru-baru ini viral ya, mungkin di tahun 2025 kemarin atau ke belakang gitu kan, Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika. Saya sendiri sudah ada buku itu di rumah, sudah membaca beberapa bab. Cuman di bab-bab awal itu memang dijelaskan juga tentang logika mistika, di mana kemudian di Indonesia memang ini fakta, masyarakat kita apa-apa semuanya dibawa kepada mistis. Hal yang bersifat gaib begitu, kan? Hal-hal yang bersifat gaib. Ketika tidak bisa kita jelaskan secara ilmiah gitu, atau mungkin keterbatasan informasi lah. Misalnya orang-orang yang tinggal di perkampungan, di kabupaten misalnya, sengnya bunyi-bunyi pada malam hari. Mungkin dia malas memastikan, memverifikasi apa itu. Nah, dia langsung mengatakan itu adalah hantu gitu, makhluk halus, jin dan seterusnya. Maka ini disebut metode berpikir logika mistika. Mistika. Nah, jadi apakah yang benar ateisme atau kemudian Tuhan-Tuhan selain Allah, atau memang Allah? Kalau memang sesederhana itu kebenaran, mungkin cara membuktikannya gimana itu, Kak? Iya, Kak. Jadi cara pembuktiannya ya tentu tidak bisa langsung mengarah kepada bentuk atau wujud Tuhan tersebut. Kan dalam kaitan Islam, sekali lagi, Kak, hal itu bersifat gaib, tidak bisa diindra oleh penglihatan kita. Nah, untungnya di dalam Islam kita punya media nih untuk kemudian bisa meneliti secara langsung yang bisa dibuktikan secara empiris, yaitu Al-Quran. Kitab suci kita, karena Al-Quran kan yang bisa dilihat secara langsung, bisa dibaca, bisa difahami, diteliti. Nah, makanya kan dalam Islam itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran, kayak. Kenapa mukjizat terbesar? Padahal kan banyak tuh mukjizat Nabi Muhammad lain yang lebih dahsyat kalau dari segi mungkin dari segi pandangan kita, seperti bulan terbelah atau tangan mengeluarkan air. Tapi kenapa dikatakan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Kenapa? Padahal hanya sebuah buku yang berisi tulisan Arab 30 juz. Menarik ini. Dan kalau kita lihat Al-Quran kan nggak bisa tuh tiba-tiba mengeluarkan ular seperti tongkat Nabi Musa.
Atau tiba-tiba kemudian mengeluarkan obat penawar untuk segala macam penyakit. Enggak. Seperti zaman Nabi Isa. Seperti zaman Nabi Isa. Penyembuhan ya. Nah, ternyata kata para ulama kita, mengapa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad? Karena mukjizat ini sepanjang zaman kan. Bukan hanya berada pada zaman Nabi itu saja. Iya. Nah, kalau kita lihat sepanjang perjalanan nabi-nabi terdahulu, iya, mukjizat yang ditampilkan yang bisa lihat itu adalah orang pada saat itu saja, atau sampai hari ini. Kan pada saat itu saja, kayak misal Nabi Musa membelah lautan. Yang bisa lihat itu tidak mungkin kita yang zaman hari ini. Hanya hari ini tidak. Saja. Hanya keyakinan kita saja. Hanya keyakinan, hanya informasi yang kita dapatkan. Betul. Pernah terbelah lautan. Begitu juga pernah terbelah bulan. Begitu juga pernah keluar air dari sela-sela jari Nabi Muhammad kan. Nah, tapi Al-Quran ini dia mukjizat sepanjang zaman. Dari kemudian diturunkan Al-Quran sampai manusia akhir zaman bisa melihat mukjizat ini. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya agar bisa diteliti, Kak. Kandungan Al-Quran itu apakah bersifat rasionalitas atau tidak. Makanya kemudian harus difahami, dibaca, difahami, diteliti. Apakah betul Al-Quran ini kitab suci dari Tuhan atau hanya mungkin karangan dari orang-orang Arab saja karena dia berbahasa Arab. Jadi memang objek kajiannya Al-Quran kan. Objek kajian Al-Quran. Makanya kan kita beriman juga itu gak boleh tuh beriman karena orang tua kita Muslim, kebetulan Muslim, nah kita juga ikut Muslim. Gak boleh sebenarnya, itu akidah yang sangat lemah Kak, karena bersifat taklid, ikut-ikutan. Nah, cara beriman yang tepat adalah bagaimana? Dengan itu tadi, meneliti objek Al-Quran ini ya, yang dikatakan sebagai kitab suci. Jadi ya kita harus teliti itu Al-Qurannya. Apakah memang adakah Tuhan di dalam Al-Quran itu disebutkan atau tidak ada? Dan memang sekarang eranya, gitu kan? Iya. Karena ada yang mengatakan bahwa mukjizat yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu karena relate sama zaman tersebut. Misalnya tadi sama Nabi Musa, relate-nya adalah kebanyakan penyihir, gitu kan? Maka Nabi Musa bukan mengilusi mata orang, gitu kan? Seperti penyihir yang lainnya melempar tongkat mengilusi mata orang dengan bekerja sama dengan jin, tapi tidak mengubah realitas buhul-buhul, tali-tali, kayu-kayu itu menjadi beneran ular yang sungguhan. Sedangkan Nabi Musa mengubahnya atas izin Allah tentu menjadi ular yang betulan. Ular yang betulan kayak yang lebih besar, dan akhirnya penyihir yang lain itu merasa takjub karena memang ini perubahan bentuk yang nyata. Dari kayu tongkat menjadi tidak sebagaimana mereka, ilusi. Yang tentu mereka tahu itu, sehingga kan mereka beriman kan pada saat itu. Dan Nabi Isa alaihissalam katanya pada zamannya yang viral relate waktu itu kesehatan, kedokteran, penyembuhan ya, ketabiban. Akhirnya kemudian mujizatnya adalah menghidupkan orang yang telah meninggal beberapa hari dan menyembuhkan orang buta. Nah, ini era Nabi Muhammad, berarti sekarang kan memang era sains dan teknologi. TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ada teknologi, ada informasi komunikasi, sains juga sangat-sangat maju, sangat-sangat berkembang. Artinya Al-Quran itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa diuji secara material. Gitu kan? Apakah memang benar isinya atau tidak? Luar biasa ya Kak Warzia. Nah, kalau begitu berarti gimana nih cara kita memastikan dulu Tuhan ini? Kalau dari sisi kitab suci kan tadi sudah, Al-Quran ini tidak bisa kita bantah lah dari sisi isinya ya. Kemudian apakah Tuhan itu beneran Allah atau yang selain Allah, atau memang tidak ada Tuhan? Dan bagaimana cara kita membuktikan bahwa Tuhan itu memang tidak ada? Karena ada teori dan tidak sedikit yang mengatakan bahwa dunia ini tercipta dengan evolusi materi. Berarti dengan sendirinya tidak ada orang di baliknya, tidak ada sesuatu di baliknya gitu yang kemudian menciptakan dan menskenarionya. Ada juga yang mengatakan makhluk-makhluk tadi. Nah, gimana cara membantah ketiga argumentasi ini, dan memang apa sih argumentasi yang menguatkan dan pasti meyakinkan bahwa Allah lah the one yang menciptakan alam ini? Iya Kak.
Saya teringat tadi ya yang dikisahkan Kari, memang tidak sedikit Kak yang memahami bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan. Alam ini tercipta dengan sendirinya. Persis dengan salah satu pernyataan ahli psikologi dari Barat, dia memperumpamakan Kak, Tuhan itu seperti layaknya proyeksi dari figur Bapak. Pernah mungkin dengar cerita itu Kak? Jadi proyeksi sebagai figur Bapak. Artinya apa? Seorang anak bayi atau anak kecil, dia akan membutuhkan orang tua agar dia bisa makan. Dia bisa makan, dia bisa hidup, dan seterusnya. Dia menganalogikan itu Dia menganalogikan itu. Nah, ketika sudah dewasa, anak tersebut kan sudah tidak membutuhkan bapak lagi karena dia sudah bisa mandiri. Namun perasaan membutuhkan itu masih ada dan kosong karena tanpa kehadiran bapaknya. Karena bapaknya mungkin sudah meninggal dan seterusnya. Maka kekosongan itu ada yang hilang itu. Nah, dengan kekosongan itulah kemudian orang-orang mempunyai sifat atau mempunyai rasa ingin menyembah sesuatu, ingin kemudian merasa diayomi, ingin merasa dibantu. Nah, maka secara mandiri manusia itu menganggap adanya Tuhan untuk mengisi kekosongan itu tadi kan. Jadi dianggap Tuhan itu seperti figur Bapa. Sehingga kesimpulan dari psikologi ini, Tuhan itu tidak ada, dia hanya ilusi manusia yang menganggap bahwa dia harus punya Bapa. Ya, karena di masa kecil dia ada bapak yang selalu mengayomi dia, dan di saat dewasa bapaknya sudah tiada, sehingga kekosongan itu diisi dengan figur Tuhan. Boleh jadi ada yang menganggap itu benar. Ya banyak menganggap itu dan benar. bagaimana argumentasi yang membatalkan pemahaman itu kalau memang itu salah? Iya, betul Kak. Jadi sebenarnya ya kembali kepada sesuatu yang bisa diindra dulu Kak ya. Karena tidak bisa kita kemudian memikirkan sesuatu yang tidak bisa diindra. Tapi yang bisa diindra, apa itu yang bisa diindra? Di sekitar kita, alam semesta, kehidupan, manusia. Nah, alam semesta kita lihat, kan banyak tuh Kak yang menganggap bahwa universe, alam semesta itu tercipta dengan sendirinya. Ya, tidak ada Tuhan, tercipta dengan sendirinya. Nah, padahal mereka lupa dengan teori Big Bang. Teori Big Bang yang menganggap bahwa semua yang ada di alam semesta ini tadinya satu, kemudian meledak menjadi banyak atau ratusan bahkan miliaran planet, galaksi dan seterusnya. Artinya awalnya itu adalah sebuah ketiadaan Kak. Kemudian dari Big Bang itulah muncul kehidupan. Ya, mungkin ada yang mengatakan orang-orang ateis ya, orang-orang yang tidak paham, tidak meyakini adanya Tuhan. Nah, Big Bang itu adalah hanya sebuah perubahan saja dari satu titik ke banyak titik. Tapi kita katakan bahwa perubahan itu butuh waktu Kak. Dan waktu itu bermula pada saat Big Bang ada. Jadi tidak mungkin secara logika bahwa Big Bang itu hanya permulaan satu titik untuk membentuk titik yang lainnya. Kan tetapi Big Bang itulah ya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, sehingga kalau secara logika sesuatu yang ada yang tadinya tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Jelas. Karena teorinya ya sesimpel itu kayak artinya paham teori sebab akibat. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan. Adanya alam semesta pasti ada yang mengadakan. Janganlah alam semesta Kak. Sesuatu yang sangat simpel saja. Misalkan HP tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Apalagi alam semesta yang sekomplit ini, yang sepresisi ini. Ya, kenapa saya katakan presisi Kak? Menurut penelitian kan jarak antara matahari dan bumi itu sudah sangat presisi. Karena kalau dia maju sedikit, mundur sedikit, ya maju sedikit dia akan mungkin akan meleleh buminya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di bumi. Atau kebalikannya, dia mundur sedikit, maka tidak ada juga makhluk hidup yang bisa tinggal. Terlempar dia. Atau gravitasi Kak. Gravitasi itu juga presisi sekali. Naik sedikit saja tingkat gravitasi, ya, maka alam semesta akan kolaps, akan hancur Kak. Dan sebaliknya, ketika turun gravitasi, maka tidak ada kehidupan yang bisa eksis. Jadi saking presisinya, dan tidak mungkin alam semesta yang sepresisi ini tidak ada yang atur. Betul. Coba lihat sekolah saja Kak ya. Sekolah ada kepala sekolah, ada sistem di sana pembelajaran, kan ada yang atur Kak ya. Tidak mungkin ada sendiri. Tidak mungkin juga keteraturannya itu tiba-tiba. Apalagi alam semesta yang saya sampaikan tadi bahwa
begitu kompleksnya dan presisinya letak bumi, ya, kemudian kondisi bumi yang memungkinkan kita bisa hidup di dalamnya, sangat mustahil, ya, kemudian kita katakan tidak ada Tuhan. Jadi logika sederhana manusia ya. Logika sederhana. Adanya infrastruktur bangunan, pasti ada yang membangun. Betul. Adanya tata ruang, tata kelola, jadwal-jadwal pembelajaran, berarti ada yang mengelolanya, mengaturnya gitu kan. Hanya sesimpel itu saja kan ada, apalagi universe. Iya, kehidupan yang lebih kompleks. Sama tadi misalnya kalau meyakini bapaknya Pak Prabowo saja, kan Pak Prabowo kita indra ya, bapaknya tidak. Satu entitas Pak Prabowo sudah mengantarkan kepada keyakinan yang pasti akan keyakinan adanya bapaknya. Meskipun perwujudannya kita tidak lihat secara physically. Nah, sedangkan alam semesta ini kan memang banyak makhluk-makhluknya. Betul. Materinya ada banyak sekali. Ada banyak. Di fisika dulu saya belajar materi dan energi. Materi dan energi. Jadi dua hal itu dibahas dalam fisika di bab yang bersamaan. Di materi itu apa? Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi misalnya toples gitu kan, memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Jadi ini ruang gitu kan. Ini adalah materi. Ada masanya, ada ruang. Gadget gitu. Makin besar materi, makin banyak ruang yang diambil. Dan biasanya juga masing-masing memiliki massa berat masing-masing. Atau bisa dikatakan berat lah, massa kurang lebih. Nah, adapun juga energi adalah sesuatu yang kemudian usaha yang bisa dilakukan oleh suatu benda, gitu kan? Usaha atau gaya yang bisa dilakukan oleh suatu benda. Misalnya api itu kan energi panas, gitu kan? Listrik juga energi. Kemudian sinar matahari juga energi, gitu kan? Nah, terkait kemudian materi-materi tersebut, ya, itu bisa mengantarkan kita kepada adanya pencipta. Bagaimana tuh, Kak? Energi-energi itu bisa mengantarkan kita pada adanya pengatur seperti ya, tadi kan? Seperti tadi contohnya luar biasa sekali. Jadi kalau Pak Prabowo tadi mengantarkan keyakinan kepada adanya bapaknya, ya, maka benda-benda di alam, jangankan Pak Prabowo ya, mengantarkan kepada Allah. Saya juga mengantarkan kepada keberadaan Allah. Kucing atau semut yang berjalan di lantai gitu kan, burung-burung, pohon, sungai gitu kan, itu semua benda-benda, materi-materi, benda hidup, benda mati, terumbu karang, ikan, semuanya adalah materi yang mengantarkan kepada pencipta. Karena tidak mungkin kita ada, yang tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Sama ini tadi saya beli, kemudian saya refill gitu kan, saya taruh di sini. Tidak mungkin ada sendiri. Mungkin ada sendiri. Berarti teori orang-orang yang tidak yakin kepada Tuhan ya tentu cacat secara batal logika, ya, batal. Secara logika saya sudah cacat sekali, Kak. Ini tidak mungkin itu terjadi. Energi juga adalah bagaimana Tuhan mengatur alam. Tadi Kak Kwarsi bilang sudah sangat presisi gravitasi ya, hukum gravitasi. Kalau di fisika itu 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, itu tidak, kalau lebih ringan misalnya jadi 1,5 gitu kan, kita melayang gitu. Kita melayang, atau terlalu tinggi ya, berat gitu kan. Nah, maka hentakannya itu akan hancur alam semesta. Jatuh banyak benda-benda, pesawat gitu kan, akan jatuh semua, satelit gitu kan, dan seterusnya. Nah, jadi luar biasa sekali maha presisinya yang mengatur kehidupan. Jadi dia tidak hanya menciptakannya, tapi dia juga mengatur. Jadi setidaknya pemahaman komunisme, ateisme sudah kita batalkan ya dengan topik yang seringan ini, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan keyakinan-keyakinan yang lain? Bisa jadi Tuhan lain kayak. Ya, mengatakan Tuhan itu adalah api, adalah matahari, misalnya adalah gunung, adalah sesama manusia ya. Ada batu ya yang diukir, bahkan ada hewan, atau yang menyembah gajah, sapi dan seterusnya. Gimana membantah pemahaman itu? Iya, Kak. Iya, tepat sekali, Kak ya. Kembali kepada objek yang harus dikaji, yaitu Al-Quran, Kak. Maka kemudian kita harus tahu nih, kenapa Al-Quran dijadikan sebagai dasar, kan, Kak? Kan bisa jadi orang-orang yang non-Muslim mengatakan, ya Injil saja. Kenapa Al-Quran? Kan kami juga punya kitab suci.
Atau orang Hindu mengatakan ya kitab Veda saja, kitab kami, kenapa harus kitab Al-Quran dijadikan sebagai dasar kebenaran?